Regional, Iya kan? Slide 341, tema sholat 5 waktu, teks 1. Sholat. Oh. Oh my god. Takut. Lo sholat sehari berapa kali? Jarang sih. Gak pernah. Lo sholat sehari berapa kali sih? 4 sampai 3 kali. Berapa tuh? 5. 5 kali kah? 5 lah. Orang sholat 5 waktu, nanya lagi lu berapa? 5. 5. 5 kali. 5 lah. 5. Alhamdulillah diusahakan. Bisa 6 sama sunnah maksudnya. 5 kali. Tapi pernah skip? Ya pernah lah. Ada. Masa kagak? Pernah. Pasti pernah sih. Pernah? Sering, aduh. Sering. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, kan dosa itu ya nggak boleh. Pernah ke skip nggak sesekali? Alhamdulillah sejauh ini sih masih terus istiqomah untuk 5 waktu. Sumpah lu? Iya. Sama sekali nggak pernah ke skip? Alhamdulillah enggak. Masya Allah. Sholat apa yang suka ke skip? Sholat subuh. Subuh. Subuh doang. Kadang tuh subuh suka tinggal. Aduh gimana ya. Waduh, sampai pada nggak sholat subuh, emang semalam pada ngapain? Ya paling zuhur. Kalau misalnya ada kerjaan yang kayak pergi-pergi keluar kota tuh, terus kayak padet nih jadwalnya. Jadi kayak zuhur, asar itu ke skip. Asar, maghrib, Maghrib tuh singkat. Maghrib. isya. Lah semua dong kalau itu. Kalau lo sholat, apa sih yang paling mengganggu lu? Pikiran sih, jadi lupa kita udah berapa rakaat, bacanya bener apa enggak. Lirik lagu sih. Pernah. Sumpah, pernah. Kayak lo lagi sholat. Rakaat pertama nih. Allahu Akbar. Bismillah. Ini mini manis. Astagfirullahaladzim itu. Duh, bagaimana sih ini urusannya? Astagfirullah. Kalau ada orang yang di depan gue nih, yang pakai gini. Tapi gue pakai juga sih. Kalau sholatnya di ruangan besar gitu bebas. Nggak ada sih. Kan gue jarang sholat, jadi gue maksimalin kecepatannya. Ya biasa-biasa aja lah, enggak ada gangguan. Nggak ada sih kalau ketika sholat mah. Gue nggak khusyuk. Selalu ada pikiran. Jadi kalau gue sholat tuh kayak ada aja terselip pikiran. Oh tadi gue habis ngapain ya? Tapi jujur sih ya, kalau ketika sholat yang ganggu gue itu, kalau pada saat ini lebih tepatnya ya, kenapa gue nggak sholat, itu karena gue lupa bacaan dan kayak caranya gue masih ingat kayak gimana. Bacaannya itu gue lupa. Emang biasanya apa yang suka ada di pikiran lu ketika sholat? Memikirkan dia lah. Lagi sholat mikirin bokep tiba-tiba. Lupa lu tuh bacaannya. Astagfirullah. Kalau gue sholat zuhur nih, biasanya tuh yang di pikiran gue warteg gitu. Lagi berantem sama cewek, inget-inget. Kira nggak khusyuk gue sholat. Gue kalau sholat sih biasanya cepet, jadi nggak kepikiran apa-apa. Kalau gue punya rencana sesuatu tuh, pasti distract mikirin rencana itu. Kerjanya belum selesai, nih mantan udah nikah belum mantan gitu. Lo kerja apa sholat nih? Gitu ya. Oh iya, lagi sholat kok gini ya. Iya bener juga sih. Kadang pas gue sholat nih ya, tuh ada ya sekelebat kejadian tadi atau kejadian apa gitu tiba-tiba ingat. Itu khusyuk nggak sih sebenarnya? Sampai tidur tuh. Maaf sayang. Menurut lo waktu yang tepat biar sholat itu khusyuk tuh kapan? Ya tergantung dari kitanya sih. Biar sholatnya khusyuk, jarang. Pertama, lo jarang sholat, jadi ketika lo sholat, lo pasti fokus. Gitu ya. Jangan begitu dong. Sendiri. Ya udah lu sholat sendiri tuh. Kagak ada lu di depan nanya-nanya. Nih gue sholat sekarang nih, lu nanya kayak begitu ke distract gue. Gue aja belum khusyuk, men. Lo nanya sama gue. Pertanyaan yang salah nih. Tolong ganti dong. Menurut lo kapan sih waktu yang tepat biar lo tuh bisa sholat dengan khusyuk gitu? Tengah malam gak sih katanya? Gue biasanya sholat tahajud sih, yang bikin gue khusyuk sholatnya. Tepat waktu azan langsung sholat. Pas masuk azan sholat tuh.
waktu tepat. Jamaah yang ramai, habis azan gue langsung datang ke masjid gitu. Kalau gue sholatnya di rumah biasanya nggak khusyuk gitu. Lu harus misahin waktu sholat. Jadi kayak oke 5 menit gue sholat, tar dulu yang lain gitu. Setiap bacaan itu diresapi, jangan terburu-buru sih intinya kalau sholat tuh. Lebih ngedengerin apa yang kita ucapin. Kalau gue sih gitu ya, gue sholat, gue ucapin apa yang harus diucapin, terus gue fokus ke ucapan itu, jadi nggak kepikiran yang lain. Nah makanya kalau sholat hati ikhlas dan hati betul-betul konsentrasi. Lo merasa sholat lo selama ini diterima nggak? Enggak juga, nggak tahu dah tuh. Enggak. Menurut gue sih enggak kayaknya. Kalau untuk itu aku nggak tahu ya, pokoknya aku niatnya pengen ibadah aja sih, untuk diterima atau enggaknya. Nah, itu wallahu alam. Mungkin ada yang diterima, mungkin enggak sih. Atau mungkin banyak yang nggak diterima, nggak tahu ya. Tapi jalanin aja kan, kita nggak ada yang tahu. Terimalah. Ya, gue mau pede-pede aja, diterima pasti. Kalau diterima itu kan urusan Tuhan ya, yang penting gimana kitanya aja sih. Menurut kita itu udah khusyuk apa belum gitu. Mungkin, tapi kalau gue abis ngelakuin dosa, gue merasa kayak mungkin sholat gue nggak diterima. Terima sih, terima. Pastilah diterima. Diterima sih, insya Allah. Nggak tahu juga, ya Allah, semoga diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpangku tangan, kaki dilipat. Naik kereta makan coklat. Ketenangan yang kita dapat ketika kita mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Quran surat ke-74, juz ke-29, ayat ke-42 dan 43. Di mana buat mereka yang berani ninggalkan ibadah sholat 5 waktu, apalagi hatinya nggak berasa salah. Itu berarti hatinya sudah terjangkit dengan penyakit-penyakit hati. Jadi nggak ada beban. Padahal naudzubillah min dzalik. Ini Quran yang ngomong loh. Taufikur Rahman hanya nyampein. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan sampean-sampean masuk ke dalam neraka yang paling dalam, neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena kami lagi di dunia 5 waktunya nggak pernah kami perhatikan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Naudzubillah min dzalik. Nah bagaimana biar sholat kita bisa khusyuk dan keterima? Allah memberikan solusi. Karena Allah memberikan informasi dalam surah yang kita semua hafal kok, surat Al-Maun. Fawailul lil musallin, celaka buat mereka yang sholat. Yang bagaimana? Yang pertama sholatnya, mereka sholat tapi sahun. Sholat tapi hatinya kemana-mana. Jadi tidak ada konsentrasi. Caranya biar konsentrasi nggak ada lain kecuali kita ngerjain sholat di saat sempat. Tolong jangan sendirian, berjamaah. Karena ketika kita sholat berjamaah, walaupun hati nggak khusyuk, Allah mau coret, dilarang, jangan. Karena berjamaah, bahkan barisan yang dimana kita berjamaah bisa menjadi penyebab untuk sholat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di samping juga berjamaah, tolong niatkan hatinya semata-mata bukan karena yuroun, bukan karena pamer, bukan karena pengen dilihat, bukan karena pengen dipuji, tapi semata-mata karena Allah. Ketika ini bisa kita laksanakan, bukan hanya di dunia kita selamat. Kau perbaiki jadwal sholat kamu, Allah pasti perbaiki jadwal kehidupan kamu. Ingat, buah dari Cimanggis langsung ke Cibubur, ke Surabaya tak boleh telat. Menangis mayit di dalam kubur karena di dunia sering mengabaikan perintah sholat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.